Welcome to our channel. Mendengar nama Napoleon Bonaparte, apa yang pertama kalian ingat? Rasa-rasanya kita semua tahu kalau sosoknya dikenal dunia sebagai salah satu komandan militer terbesar dalam sejarah. Selain itu, ia dikenal juga sebagai Kaisar Prancis yang barangkali paling ditakuti di eranya. Hal-hal seperti wajib militer, reformasi militer, dan kebebasan beragama merupakan sedikit dari banyaknya warisan yang ia tinggalkan bagi sejarah. Data Fakta akan mengulas sejumlah hal terkait Napoleon. Tonton dan simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Lahir dari keluarga bangsawan. Bernama lengkap Napoleon Bonaparte, merupakan seorang pemimpin militer, politik sekaligus Kaisar Prancis yang menjadi terkenal pasca Revolusi Prancis. Melansir laman history.com, Napoleon lahir pada 15 Agustus 1769 di Ajaccio, Korsika, negara bagian Genoa dengan nama atau ejaan Italia Napoleone di Bonaparte. Meski Prancis mengakuisisi Korsika dari kota atau negara bagian Genoa, Italia di tahun yang sama, baru pada tahun 1789, tepatnya saat berusia 20 tahun, Napoleon mengadopsi ejaan Prancis untuk namanya yang sebelumnya Napoleone di Bonaparte menjadi Napoleon Bonaparte. Nah, diketahui ayahnya bernama Carlo Bonaparte yang hidup antara tahun 1746 sampai 1785, merupakan seorang pengacara yang pernah menjadi perwakilan Korsika saat Raja Louis XVI berkuasa pada tahun 1777. Sementara ibunya Letizia Ramolino Bonaparte tahun 1750 sampai 1836. Napoleon merupakan anak kedua dari 7 bersaudara. Ia memiliki seorang kakak bernama Joseph Napoleon Bonaparte yang belakangan dikenal menjadi Raja Napoli dan Sisilia pada tahun 1806 sampai 1808. Selain itu, kelima adik masing-masing, Lucien Bonaparte, Elisa Bonaparte, Pauline Bonaparte, Caroline Bonaparte, dan Jerome Bonaparte diketahui juga pernah menjadi raja di wilayah-wilayah taklukan Napoleon seperti Spanyol, Italia, Belanda, dan sebagian Jerman. Kendati demikian, diketahui kalau keluarga Bonaparte merupakan keluarga bangsawan, tepatnya bangsawan Italia. Namun yang menarik, mereka tidaklah begitu kaya. Latar pendidikan. Walaupun tak cukup kaya, namun status kebangsawanan dan koneksi keluarganya yang luas memberinya kesempatan untuk belajar di berbagai jenjang pendidikan. Seperti yang tercatat dalam buku The Napoleonic Wars, The Rise and Fall of an Empire tahun 2004 oleh Gregory Vermont Barnes dan Todd Fisher pada Januari 1779, Napoleon mulai belajar di sekolah agama di Autun, Prancis untuk belajar agama, sejarah, dan bahasa Prancis. Namun di tahun yang sama, ia keluar dan memutuskan masuk ke akademi militer di Braine-l'Alleud. Di akademi tersebut, Napoleon terkenal pandai matematika dan cukup tertarik dengan sejarah dan geografi. Pada tahun 1784, dirinya mendaftar di sekolah militer ternama École Militaire de Paris. Nah, di sana ia dilatih menjadi seorang perwira artileri. Setelah lulus, dirinya kemudian menjadi letnan 2 di Resemen Artileri Tentara Prancis. Tak lama, Revolusi Prancis dimulai pada tahun 1789 dan dalam 3 tahun kaum revolusioner telah menggulingkan monarki dan memproklamasikan Republik Prancis. Bukan asli Prancis. Mungkin kalian sudah mengetahui fakta satu ini. Bagaimana tidak? Napoleon seringkali disinonimkan dengan Prancis. Meski demikian, si ahli taktik perang ini faktanya bukanlah asli Prancis. Mengutip laman history.com, poin pertama menyebut darah atau keluarga Napoleon justru lebih Italia ketimbang Prancis. Dirinya lahir di Korsika 15 Agustus 1769, hanya 15 bulan setelah Prancis membeli pulau tersebut dari kota negara bagian Genoa, Italia. Seperti mayoritas penduduk Korsika, kedua orang tua Napoleon menentang keputusan tersebut, baik dari Genoa maupun Prancis. Namun setelah Prancis dengan cepat mengalahkan perlawanan penduduk lokal, keluarganya justru merapat kepada Prancis. Alhasil di usia 9 tahun, Napoleon yang memiliki nama panggilan Nabulio disekolahkan di Menden, Prancis, di mana dirinya bisa belajar all things about French. Bahkan kelak membawa Prancis menjadi pemain penting dalam konteks global, sekaligus pemimpin Prancis paling berpengaruh dalam percaturan sejarah dunia.
Berkuasa melalui kudeta. Penting diketahui, kudeta menjadi hal lumrah selama revolusi, tak terkecuali bagi Prancis. Semua bermula tatkala revolusi yang terjadi pada tahun 1789 dengan spirit liberté, égalité, dan fraternité sukses menjatuhkan monarki Prancis. Tak butuh waktu lama bagi Napoleon di usia yang baru 24 tahun, dirinya diangkat sebagai brigadir jenderal lantaran keberhasilannya membendung pasukan anti pemerintah Prancis atau kaum yang masih loyal terhadap monarki. Alhasil, namanya lalu dielu-elukan masyarakat dan dianggap sebagai penyelamat republik. Ironisnya, pada tahun 1799, Napoleon bersama salah satu tokoh politik revolusi Prancis, Emmanuel Sieyès, melancarkan kudeta yang kelak dikenal dengan kudeta Brumaire atau Brumaire coup d'État. Charles Browning dalam buku The Age of Revolution and Reaction 1789-1850 terbitan tahun 1977 mencatat, kudeta tersebut bertujuan menggulingkan direktori Prancis yang dinilai gagap dalam menghalau kebangkitan para royalis yang masih menghamba pada monarki. Nah, kudeta itu menghasilkan bentuk baru pemerintahan Prancis, yakni konsulat dengan Napoleon duduk sebagai konsul pertama. Dengan kata lain, jalan untuk berkuasa di Prancis sudah digenggamnya. Mengangkat diri sendiri sebagai kaisar. Menyambung hal yang dibahas di poin sebelumnya, David Thompson dalam buku Europe Since Napoleon tahun 1957 menulis kalau Napoleon memerintah Prancis lantaran merasa populer dan sukses sebagai jenderal ditambah pasukannya loyal kepada dirinya. Lebih lanjut, Napoleon merasa telah mencurahkan segenap hidup, bakat dan energinya untuk menang serta menjaga Prancis dari luar dan dalam. Ya, kita tahu dengan jabatannya selaku konsul pertama, Prancis di bawah kendalinya ia bawa ke sejumlah pencapaian. Di antaranya menang melawan Austria dalam pertempuran Marengo tahun 1800, menaikkan fakta perdamaian dengan Inggris melalui perjanjian Amiens tahun 1802 sampai 1803, hingga menang melawan Austro-Rusia di Austerlitz pada tahun 1805. Sementara di dalam negeri, Napoleon melakukan reformasi pemerintahan dengan meliberalisasi undang-undang properti, melegalkan perceraian, memperbaiki sistem pendidikan, serta membentuk Napoleon Code, di mana isinya menjamin kebebasan individu maupun kesetaraan di hadapan hukum. Pada tahun 1802, Napoleon mengamandemenkan konstitusi dan membuat dirinya sah sebagai konsul seumur hidup. Praktis Napoleon semakin tak terbendung. Karena itu, pada tahun 1804, menobatkan diri menjadi kaisar Prancis. Kendati demikian, status kaisar yang ia sematkan justru mengkhianati revolusi, membuatnya jadi diktator. Era keemasan Prancis. Barangkali sulit menafikan fakta kalau Prancis di era Napoleon menjadi satu imperium paling menakutkan. Bagaimana tidak, di awal abad ke-19 atau sejak tahun 1804 hingga tahun 1815, sebagian besar Eropa ia taklukkan tanpa koalisi atau sekutu. Sebaliknya, Prancis di tangan Napoleon dilihat sebagai satu ancaman besar bagi monarki-monarki Eropa kali itu seperti kerajaan Inggris, Austria, Prusia, Belanda, Spanyol, Swedia, dan Rusia. Bahkan Prancis dipandang sebagai musuh bersama. Lalu pertanyaan, bagaimana bisa Napoleon menguasai Eropa? Salah satu jawabannya seperti dikutip historyextra.com bertajuk How Did He Gain Control Over Europe, mengungkap kalau kemenangan Inggris di Trafalgar pada tahun 1805 memaksa Napoleon membatalkan rencana untuk menyerangnya dan menjatuhkan pilihannya ke pasukan Austro-Rusia yang lalu dikalahkan dalam pertempuran Austerlitz tahun 1805. Nah, kemenangan itu dianggap sebagai salah satu kemenangan terbesar Napoleon di Eropa. Bagaimana tidak, Prancis memperoleh banyak wilayah baru di tahun-tahun berikutnya, memberinya kendali atas sebagian besar Eropa. Yang menarik, sejumlah saudara, kerabat, serta loyalis Napoleon ditunjuk sebagai pemimpin di berbagai wilayah taklukan, di antaranya Italia, Napoli, Spanyol, Swedia, Belanda, serta Westphalia dan wilayah-wilayah lain di seberang daratan Prancis. Itulah tadi sejumlah fakta terkait Napoleon Bonaparte, salah satu tokoh militer dalam sejarah yang paling berpengaruh di dunia. Nah, setelah era kejayaan Prancis di bawah Napoleon, ada tidak yang tahu bagaimana akhir atau kejatuhan Napoleon di masa-masa berikutnya? Kuy berdiskusi di kolom komentar.